Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya, sudah terlihat kembali ya. Di mana nanti akan ada pembukaan selama 25 menit, refleksi kritis dari Bapak Ibu CGP 30 menit, dialog, diskusi dan tanya jawab selama 20 menit, kemudian refleksi dan umpan balik 10 menit, dan kemudian penutup 5 menit. Kita masuk ke dalam pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izin Bapak Ibu PP untuk saya memulai pertemuan forum diskusi pada malam hari ini. Dan sebelum lebih lanjut, kita masuk ke dalam agenda selanjutnya. Bapak Ibu, saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk membawakan doa pembuka pada pertemuan kita malam hari ini. Mungkin diawali dulu dari Pak Adam mungkin ya. Bapak dengan huruf A paling awal nih. Iya, Ibu hadir. Silakan Pak Adam untuk bisa memimpin kita dalam doa. Oke. Mohon izin Bu ya, sambil saya juga coba otak-atik kamera, ini belum bisa nyala kameranya. Baik, silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembukaan ruang kolaborasi pada hari ini, agar diberikan kelancaran, keberkahan, serta manfaat di dalam proses dalam pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adel sudah memimpin kita di dalam doa pembuka. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, saya ajak Bapak Ibu semuanya dalam ice breaking atau perkenalan kita. Bentar, saya izin stop sharing. Bapak Ibu bisa mengisi Jamboardnya. Berikut linknya saya sematkan di chat box Bapak Ibu. Untuk ice breaking perkenalan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu menuliskan satu benda sesuai huruf depan Bapak Ibu yang dapat mendeskripsikan diri atau harapan Bapak Ibu semuanya. Misal contohnya di situ sudah saya beri contoh, Lina, lampu. Harapan saya dengan mendeskripsikan lampu ini ke depannya saya dapat memberikan penerangan di perjalanan CGP 6 bulan ke depan, begitu Bapak Ibu. Tidak perlu di-enter ya Bapak Ibu ya. Kalau di-enter pasti langsung muncul.
Bapak Ibu PP juga boleh mengisi Jamboardnya. Untuk mengeditnya, Bapak Ibu, di situ ada titik 3. Ini titik 3 ini. Titik 3 ini diklik dan situ ada tulisan edit. Bapak Ibu menuliskannya bisa pakai yang ini, sticky note. Silakan memakai yang sticky note saja. Yang saya tunjuk ini. Pakai yang sticky note, kemudian langsung ketik di situ tanpa harus di-enter, kemudian simpan. Belum ada yang muncul, sepertinya Bapak Ibu harapannya banyak ini ya. Bu Eva sudah menuliskan S. Harapan saya selama mengikuti CGP Angkatan 11 ini, saya bisa memberikan kesejukan kepada rekan-rekan yang lain selama mengerjakan tugas. Wih, keren. Jadi nanti Bapak Ibu kalau pusing, sudah penat, segera cari Bu Eva. Pak Juri, jam dinding, jam menunjukkan waktu sehingga memandu saya untuk dapat tepat waktu menjalankan tugas selama dalam PGP Angkatan 11. Siapa? Berarti nanti timekeeper kita hari ini ada Pak Juri juga. Tolong ingatkan saya ya Pak. Bu Yosi, yodium. Sebagaimana sifat yodium yang penting bagi tubuh manusia, saya berharap dapat menjadi bagian penting dan bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Amin. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain ingin mendeskripsikan secara langsung. Saya persilakan. Pak Adam, AC, semoga kedepannya ketika melaksanakan kegiatan CGP selalu dapat mengerjakan tugas dan berkolaborasi sesama dengan hati yang damai dan sejuk. Siap. Sepertinya dibutuhkan sekali di Bekasi ini ya Pak ya, yang cuacanya cetar membahana.
Ibu Ceni Cangkir, harapan saya dapat menerima ilmu dan dapat juga diteguk memberikan atau membagikan ilmu yang didapat ke rekan sejawat juga diaplikasikan ke murid. Amin. Ibu Nesi, sebagai notebook, harapan saya ke depannya saya dapat menjadi motivasi untuk teman-teman agar terus belajar walau sudah mengajar. Siap. Notebook ini juga mendeskripsikan bahwa perkembangan zaman ya Bapak Ibu semuanya ya. Bu Meja, harapannya selama CGP ini bisa memberikan kenyamanan untuk menjadi tempat menghasilkan karya-karya dan menemukan inspirasi. Ibu Rika, Ibu Rika sebagai rumah harapannya ke depannya dalam mengikuti pembelajaran CGP dapat menjadi tempat yang nyaman dalam mengeksplorasi kemerdekaan belajar. Ibu Jemina, jam, harapan saya dapat membagi waktu dengan baik sesuai peran saya sebagai guru, ibu rumah tangga, terlebih dalam proses CGP ini. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu ya. Kita baru awal, tentunya nanti semakin kita berjalan, pasti kita menemukan kerikil, kita menemukan tikungan, kita menemukan tanjakan, kita menemukan turunan gitu ya. Kita harus pandai-pandai membagi waktu. Bapak Bayu, bola, harapan saya diberikan kelancaran dalam proses pendidikan ini untuk bermanfaat untuk semuanya layaknya sebuah bola yang bisa menggelinding ke segala arah. Dimanapun bisa diterima dan dimanapun bisa berkolaborasi, begitu ya Pak ya. Ibu Desi, dompet tak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari, tempat investasi barang berharga, harapan meningkatnya pengetahuan diri, berbagai sumber referensi. Pasti ibu-ibu nih suka. Ibu Yulip Yoyo, harapannya mengikuti CGP 11 ini dapat terus dinamis memberikan semangat dan berbagi inspirasi untuk banyak orang. Yoyo termasuk permainan yang menyenangkan, permainan lokal ya Bapak Ibu ya. Nanti Bu Yulip bisa membantu kita untuk mencairkan suasana. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, sepertinya sudah ya. Bu Nesi bingung. Tapi Bu Nesi menuliskannya keren loh, notebook. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ternyata sharing saya tidak berubah. Baik, Bapak Ibu semuanya. Oh ya, sebelum lanjut lebih lagi Bapak Ibu mau sedia kopi, minum atau cemilan di sampingnya boleh ya Bapak Ibu. Dipersilahkan.
Baik, saya bacakan sekilas tentang tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya mampu nantinya memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran, terutama filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Selain Bapak Ibu menuliskan, ya Bapak Ibu di LMS sebenarnya sudah panjang lebar, saya sudah membacanya. Bapak Ibu sudah membuatkan audio dan sekarang kita berdiskusi lagi di tempat ini membahas hal yang sama. Karena ini termasuk dasar ya Bapak Ibu ya, supaya benar-benar Bapak Ibu dapatkan dasar yang kuat. Baik, skenario pembelajaran atau aktivitas kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, saya bacakan secara kilas. Tadi ada pembukaan, kemudian nanti di mana refleksi kritis CGP, setiap Bapak Ibu semuanya menyampaikan, memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, waktunya 30 menit. Artinya nanti masing-masing dari Bapak Ibu kurang lebih mendapatkan waktu 2,5 menit di refleksi kritis CGP ini. Kemudian dialog diskusi dan tanya jawab. Nah, baru nanti setelah refleksi Bapak Ibu saling berdialog, mengkonfirmasi. Namun saat refleksi pun jika sudah ada pertanyaan muncul, misalkan Ibu Nesi sedang memberikan refleksi, kemudian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu dari Bu Mega, boleh silakan langsung ditulis saja di chat box. Saya lanjutkan kembali membacakan skenario-nya. CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lainnya. Kemudian ada refleksi dan umpan balik, di mana nantinya fasilitator memberikan umpan balik dan memberikan penguatan. Setelah itu Bapak Ibu melakukan refleksi pembelajaran itu yang dituliskan pada aplikasi yang disediakan. Gitu. Saya sudah menyediakannya juga tadi sekalian di Jamboardnya Bapak Ibu ya. Namun nantinya saya akan meminta 1-2 orang untuk memberikan refleksinya secara langsung. Kemudian nanti penutup. Baik, berikut adalah kesepakatan belajar kita Bapak Ibu yang sekilas saya buat. Saya bacakan kesepakatan belajar kita. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian setiap kita semuanya berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain diharapkan untuk mendengarkan dan berpendapat setelah dipersilahkan atau resen terlebih dahulu. Kemudian berpartisipasi penuh, berpartisipasi aktif dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Gitu. Dari kesepakatan belajar ini Bapak Ibu, adakah yang ingin dirubah atau ditambahkan? Ada Bapak Ibu semuanya? Mohon responnya Bapak Ibu, santai saja kita malam hari ini. Cukup, Bu. Cukup, oke. Dimaklumi baru perdana, nanti kalau sudah 2-3 kali pasti heboh. Baik Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke dalam refleksi kritis Bapak Ibu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik untuk memandu pada refleksi kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Karena kalau satu CGP memberikan refleksi keempat pertanyaan dalam waktu 3 menit, saya rasa sangat kurang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, satu CGP, satu pertanyaan dalam waktu 2,5 menit. Gitu ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
Tidak ada? Tidak ada ya Bapak Ibu ya? Baik. Pertanyaan pemantiknya antara lain, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Baik Bapak Ibu, silahkan untuk kita mulai sesi refleksi. Baik Bu Yulinarti, silahkan. Silakan Bu Desi untuk peserta pertama Baik, yang Ibu. akan memberikan refleksinya. Silakan. Ya, baik Bu, mohon izin untuk kamera saya nggak apa-apa ya, ini lagi error, lagi trouble gitu, tapi saya menjawab nggak pakai kamera ya, masih off ya, siap. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, menurut saya adalah makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, yaitu mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan dan proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar meraih kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, berikut beberapa aspek penting dari menuntun dalam pendidikan anak itu contohnya seperti pemberian contoh yang baik, mengembangkan kemandirian, dukungan emosional, pembelajaran berkelanjutan, dan penanaman nilai. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kata menuntun saya memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Nah, kalau di daerah saya itu sebagai suatu usaha membawa seseorang kepada suatu hal yang baik untuk dihidup di masyarakat, dan saya melakukannya itu mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya. Nah, contohnya adalah membentuk kepribadian anak menjadi manusia yang paham mengenai budaya dan yang ada di daerahnya menjadi pribadi yang baik, suka menolong, membantu sesama, dan berubah dari sikap yang kurang baik menjadi lebih baik atau positif gitu maksudnya. Terus yang ketiga, mengapa pendidikan murid anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kalau menurut saya, kekuatan alam itu berkaitan dengan sosial budaya masyarakat yang artinya pengaruh dari luar harus disaring dan lebih mengutamakan kearifan lokal bangsa Indonesia. Sedangkan kalau kekuatan zaman itu di mana anak dititik beratkan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan di abad 21 ini, dan anak itu menjadi sebuah pelaku seperti subjek, dan kita mengacu pada konsep 4C, yaitu kayak contohnya critical thinking and problem solving, skill communication skill, creativity, innovation skill, sama collaboration skills. Nah, kalau relevansi pemikiran Ki Haji Dewantara pendidikan berhamba pada anak itu dengan peran saya sebagai pendidik, yang pertama adalah saya memuliakan anak sehingga jika tumbuh perasaan tersebut, maka tanpa disadari dalam diri saya akan tumbuh rasa senang, bahagia, dan merasa ada kepuasan dalam diri saya, sehingga kondisi ini akan bisa memudahkan siswa untuk menyerap ilmu pendekatan yang saya berikan dan akan membawa hasil yang memuaskan. Nah, memberikan teladan dan contoh dengan tindakan yang baik sehingga terbentuk siswa berkarakter dan berbudi pekerti yang baik, sehingga memberikan dorongan dan arahan agar siswa dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki peserta didik. Ya, izin menurut saya seperti itu, Bu. Mohon arahannya dan mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Baik, terima kasih Bu Desi. Kalau tadi boleh saya tarik gitu. Artinya tadi secara keseluruhan bahwasannya kita sebagai pendidik memberikan contoh yang baik sebagai usaha untuk mendorong atau memberikan sesuatu yang positif pada murid gitu. Terus kemudian memberikan teladan murid untuk mencapai kodratnya sendiri begitu ya Bu Desi ya. Oke, ya, baik, selanjutnya betul. Ada Bu Eva. Silakan Bu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina. Izin Bu Novi. Menurut saya makna kata menuntun artinya kita mengarahkan atau membimbing seseorang dengan lemah lembut gitu ya.
Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan konteks budaya di lingkungan saya, lingkungan sekolah saya, di mana di daerah perkotaan, jadi menuntun itu bagaimana agar saya bisa mengarahkan murid saya memiliki perilaku yang baik dalam konteks kehidupan di perkotaan gitu. Apalagi daerah lingkungan sekolah itu perkotaan yang padat penduduk, gitu, di mana pengaruh dari narkoba gitu ya, kenakalan remaja lain itu sangat kental. Jadi sangat penting bagi kami menuntun anak-anak agar memiliki baik perilaku maupun perkataan yang baik gitu, sehingga bisa memberikan efek positif kepada masyarakat sekitar. Tuh. Mengapa harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya agar sesuai dengan kearifan lokal, agar juga tepat sasaran gitu ya. Karena mendidik anak di lingkungan perkotaan mungkin dengan di pedesaan itu akan berbeda gitu kan. Anak zaman dulu tidak paham gadget, sekarang harus menyesuaikan dengan gadget. Kemudian apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba pada anak? Betul, saya sependapat dengan Ibu tadi bahwa memuliakan anak itu memang yang utama gitu ya. Jadi memang guru harus memahami betul bagaimana karakteristik anak, kebutuhan anak. Di samping itu yang harus kita pahami, sesuatu yang ketika kita ajarkan dengan cara menyenangkan, itu akan lebih diingat oleh anak. Itu mungkin dari saya, Bu. Cek, baik. Terima kasih Bu Eva. Mohon maaf ada iklan dulu sebentar. Iya, Bu. Kalau saya tarik tadi ya, saya pun juga sudah membaca tulisan Bapak Ibu semuanya. Kita sepemahaman begitu ya Bapak Ibu ya, kalau dari Bu Eva mengarahkan dengan lemah lembut gitu. Karena Bu Eva berada di lingkungan perkotaan yang padat penduduk, di mana di situ banyak sekali tentunya pengaruh negatif gitu Bapak Ibu. Nah, peran kita sebagai guru adalah mengarahkan supaya nantinya si anak-anak ini tidak terpengaruh begitu ya Bu Eva ya. Terus kemudian kenapa harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman? Karena kita tidak bisa memaksakan si anak yang di kota ini harus seperti anak-anak yang selalu di rumah, yang selalu menurut atau membantu orang tua itu, melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti anak-anak di pedesaan atau di tempat lain begitu ya Bu Eva ya, secara keseluruhan tadi. Baik, saya persilakan untuk Bu Endah untuk bisa memberikan refleksinya. Baik, terima kasih Bu Lina. Untuk yang apa Ya. makna kata ya, baik, terima kasih. Apa makna Benar. kata? Oh, share screen saya ini ya. Iya. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menurut saya, menuntun itu berarti mengajar dengan kasih sayang, membimbing menyesuaikan kodrat anaknya dengan karakteristik dan kemampuannya, menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, lalu menyiapkan anak untuk ke masyarakat dengan penguatan karakter yang positif untuk anak. Untuk yang nomor 2, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dan konteks sosial budaya di daerah saya? Ya, saya mengajarnya di daerah perkotaan. Di sana memang benar-benar banyak padat penduduk karena di dalam perumahan, di mana masyarakatnya heterogen, sehingga dalam memberikan pendampingan perlu menumbuhkan toleransi yang tinggi. Jadi seperti itu. Terus mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman?
Menurut saya kalau kodrat alam itu memperhatikan lingkungan alam dan sosial sekitar peserta pendidik. Yang kodrat zaman itu pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Ya, nomor 4, relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik, yaitu sebagai seorang pendidik, murid, saya harus konsisten untuk menjadi yang teladan bagi peserta didik dan saya juga harus selalu mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi hal ini sejalan dengan peran guru di era modern yang diharapkan mampu membimbing peserta didik untuk menjadi pembelajar mandiri. Jadi peserta didik ini dapat mengembangkan potensi diri sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Terima kasih, Bu Lina. Terima kasih Bu Enda. Kalau saya ada yang saya garis bawahi tadi, perlunya untuk toleransi yang tinggi karena Bu Enda atau lingkungan sekolahnya berada di lingkungan yang heterogen, begitu ya Bu Enda ya. Terus kemudian berhamba pada anak, di mana kita sebagai guru sebenarnya harus konsisten juga nih, gitu, untuk menjadi teladan. Apalagi peran guru di era modern sekarang ya. Sejalan dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman itu sebagai pendidik, gitu ya Bu Enda ya. Baik, selanjutnya Pak Adam, saya persilahkan. Oke Bu, terima kasih atas kesempatannya. Boleh nggak Bu, misalkan saya hanya mengkomentari tentang pertanyaan yang nomor 4, serta saya ingin berdiskusi sama teman-teman nih, mungkin yang belum saya pahami tentang yang poin nomor 4 ini Bu. Jadi menurut pandangan saya kalau misalkan nomor 4 ya terkait dengan relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pendidikan berhamba pada anak, itu kan kita sebagai pendidik harus ibaratnya mengetahui bagaimana potensi siswa sebagai peserta didik, bagaimana dia potensinya, apakah di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang matematika, dan di bidang lainnya. Jadi kita harus tidak boleh memaksakan kehendak kita agar mereka ibaratnya mampu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi harus bertujuan untuk mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Nah, saya kebetulan mengajar SMA, Bu. Jadi di SMA itu mungkin saya sudah sedikit menerapkan tentang pemikiran ini. Jadi terkadang saya ketika mengajar itu di kelas yang saya ibaratnya eksplorasi ketika pembelajaran itu bagaimana pengetahuan mereka tentang realitas sosial yang terjadi pada masyarakatnya. Dan kebetulan saya pelajaran sosiologi Bu ya. Jadi sangat-sangat relevan dengan materi ini. Jadi saya di situ ketika pembelajaran saya menggali informasi tentang realitas sosial di masyarakat dari anaknya itu. Jadi ibaratnya saya lebih ingin mendapatkan informasi dari anak tentang apa yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya kita kolaborasi dengan apa yang sudah saya ketahui tentang teori-teori yang ada pada pembelajaran sosiologi. Jadi saya di situ lebih kepada arah kolaborasi kepada siswa. Jadi siswa mengetahui realitas di masyarakat, apa yang sedang jadi serta viral di masyarakat, dengan saya mengetahui teorinya. Jadi kita kolaborasi bagaimana cara kita menganalisa apa yang terjadi di masyarakat dengan teorinya. Jadi di situ menurut saya pendidikan yang berhamba pada anak itu ketika anak itu diajak untuk berdiskusi, menganalisa apa yang terjadi di sekitaran lingkungannya sesuai dengan materi pembelajarannya. Nah, yang saya ingin tanyakan Bu ya, kalau misalkan pemahaman saya seperti itu, bagaimana nih cara guru-guru SD ini, mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sebagai guru SD gitu ya, untuk menggali potensi anaknya, ibaratnya ya mungkin seperti saya tadi ya, bagaimana agar seorang anak itu bisa menggali informasi sendiri, sedangkan anak SD kan terbatas gitu Bu dari segi ibaratnya mencari informasi dan lain-lain dibandingkan anak SMA. Itu saja sih Bu, biar saya ingin mendapatkan informasi gitu Bu dari teman-teman yang mengajar SD, karena sebelumnya saya juga langsung ngajar SMA, jadi nggak tahu tentang bagaimana cara pendidikan berhamba pada anak ini di SD Bu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Adam. Mungkin ini saya simpan terlebih dahulu ya Pak ya. Nanti untuk kita bawa ke sesi diskusi Siap, Bu. atau pertanyaan begitu ya Pak Adam ya. Ini sudah saya catat di mana tadi sebenarnya secara garis besar Bapak Ibu yang disampaikan Pak Adam itu berhamba pada anak adalah mengetahui potensi agar anak mengembangkan potensinya masing-masing. Terus kemudian yang dilakukan Pak Adam dalam pembelajaran itu di mana meminta anak-anak untuk menggali realitas sosial di lingkungan sekitarnya, kemudian melakukan kolaborasi, kemudian untuk bisa dibawa bersama-sama untuk dianalisa gitu di masyarakatnya. Kemudian tadi pertanyaannya, bagaimana nih kalau anak-anak SD diberikan hal yang seperti ini, bagaimana cara menggali potensinya gitu, atau untuk menggali realitas sosialnya di masyarakat itu bagaimana? Begitu kan ya Pak Adam? Iya, Bu, Ya, sebagian besar siap. begitu, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Adam. Baik, kita lanjutkan ke Bu Yosi terlebih dahulu sebelum nanti kita bawa pertanyaan Pak Adam ini. Silahkan Bu Yosi. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang ada di layar terkait nomor 1, apa makna menuntun? Menuntun dalam konteks yang saya pahami adalah selayaknya kita menuntun, menggandeng guru itu adalah sebagai memberi arahan kepada siswa supaya siswa itu lebih terarah. Ya, terus yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Melihat dari situasi, sepertinya memang kita di Kota Bekasi ini banyak dari kita ini berasal dari sekolah yang ada di tengah perkotaan. Hanya saja mungkin ada beberapa kultur yang berbeda. Kalau di saya ini kan termasuk daerah yang budayanya ini terus terang masih kental sekali adat budaya daerah yang banyak anak-anak yang masih sekolah saja, istilahnya orang tuanya nggak support gitu. Jadi bagaimana kita sebagai guru ini menuntun mereka untuk mempunyai motivasi lebih. Jadi sekolah itu jangan cuma sekedar tuntutan dari orang tua untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai anak, tapi juga memang kebutuhan mereka di masa depan. Itu sebenarnya agak sedikit sulit bagi situasi di sekolah saya sekarang begitu Bu. Jadi beberapa siswa ini muncul masalah-masalah seperti itu. Itu salah satunya. Terus nomor 3, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam ini yang saya pahami konteksnya adalah skill atau bakat yang ada dalam diri anak. Ya, jadi setiap anak ini mempunyai skill, bakat yang berbeda, yang tidak bisa kita samakan. Dan kodrat zamannya adalah tuntutan abad 21 yang saat ini berbasis digital, ya. Bagaimana kita apa itu bahasanya? Menggabungkan antara skill anak, bakat anak yang berbeda, yang heterogen tersebut dengan tuntutan zaman pada saat ini yang mereka harus tidak hanya sekedar bisa main gadget tapi bisa memanfaatkan gadget itu semaksimal mungkin. Ya, terus yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD yang pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya? Balik lagi ke kodrat alam bahwasanya siswa atau anak didik kita ini memiliki skill dan bakat yang berbeda-beda sehingga kita tidak bisa menyamakan arti sebuah kesuksesan atau keberhasilan anak ini hanya dalam satu sisi atau sudut pandang saja. Jadi kita harus membuka wawasan mereka juga untuk memahami bahwa sukses itu ada di berbagai macam sumber. Jadi kita katakan sukses itu sifatnya berbeda pandangannya gitu Bu, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau saya agak sedikit belibet Bu. Baik, terima kasih Bu, itu saja. Baik, terima kasih Bu Yosi. Tadi antara lain di mana sebenarnya di kultur budayanya, maaf. Di
dimana tadi kultur budayanya sebenarnya masih banyak gitu ya Bu ya, dimana anak-anak ini mendapat atau supportnya kurang gitu dalam sekolah begitu ya Bu ya. Dan Bu Yosi sendiri sebagai pendidik ingin gitu memberikan arahan atau pemahaman supaya anak-anak ini dapat meyakini bahwa sekolah itu bukan hanya sekedar rutinitas yang harus mereka kerjakan, tapi adalah suatu kebutuhan, begitu ya Bu Yosi ya. Dan dengan skill yang berbeda, di mana mereka bisa sejalan ini antara budaya lokal dengan perkembangan zaman, tidak hanya bisa menggunakan gadget untuk kesenangan, tapi juga sebagai atau sesuatu potensi yang baik yang harus dikembangkan, begitu ya Bu Yosi ya. Baik, silakan selanjutnya ada Bu Mega. Silakan Bu Mega. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau refleksi saya dari yang tadi ya Bu, pertanyaan pemantik yang disampaikan itu mengarah ke sana. Yang pertama, menuntun itu berarti membimbing, mengarahkan dengan sepenuh hati dan juga memberikan teladan yang patut untuk ditiru oleh anak-anak tersebut. Lalu bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di sini di daerah saya. Kalau menurut saya berarti ya saya bisa mengarahkan sesuai dengan kondisi ataupun sosial budaya yang ada di tempat tinggal atau yang dihadapi oleh anak-anak murid. Lalu yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya itu, tentunya saya harus mempelajari terlebih dahulu sebenarnya sosial budaya seperti apa yang terjadi di lapangan, lalu dari keadaan tersebut nanti baru bisa diberikan pendidikan yang sesuai. Sama juga dengan Bapak dan Ibu yang tadi yang sudah memberikan pendapat, memang kita menghadapi kondisi yang sama gitu ya Ibu, di Kota Bekasi yang memang padat penduduk begitu, dan sebagian besar juga yang disampaikan tadi hampir sama kondisi anak-anaknya. Lalu yang ketiga itu mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya menurut saya karena memang ya mereka harus diberikan yang sesuai dengan apa yang mereka alami. Kalau dengan kodrat alam ini berarti sesuai dengan tempat tinggal mereka. Akan berbeda yang dihadapi oleh anak-anak yang tinggal di daerah pesisir pantai dengan anak yang tinggal di daerah perkotaan seperti Kota Bekasi. Nah, kalau di dalam pembelajaran masih saja contohnya hanya fokus kepada pekerjaan yang ada di pantai begitu, nanti anak-anak akan merasa kayak pendidikan hanya sebatas teori-teori saja. Mereka nggak tahu itu karena belum tentu juga semua anak ya pernah ke pantai gitu, nggak pernah melihat nelayan juga gitu. Nah, dengan kodrat alam ini kita bisa menyesuaikan pembelajaran itu dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar. Seperti pekerjaan mungkin lebih akan banyak yang berdagang, wirausaha, dan lain sebagainya. Seperti itu salah satunya. Lalu kalau untuk kodrat zaman ini juga harus disesuaikan. Pasti akan ada selalu perubahan karena zaman pun akan selalu berubah begitu. Sama seperti halnya mungkin di zaman kita sekolah dulu akan berbeda pendidikan yang disampaikan, cara mengajarkannya, cara belajarnya akan berbeda dengan anak di zaman yang sekarang teknologinya sudah luar biasa berkembangnya seperti itu. Lalu kalau yang keempat, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba pada anak ini berarti memang kita memfokuskan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Lalu apa yang memang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi bukan lagi fokus untuk mencapai tujuan kita, tapi sebenarnya fokusnya adalah kepada anak tersebut dan kita tidak mengharapkan apa yang anak berikan, tapi apa yang bisa kita berikan kepada anak tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mega. Tadi jika menuntun artinya tadi mengarahkan sesuai kondisi lingkungan begitu ya. Dari menuntun ini dan mengarahkan atau melihat sesuai kondisi lingkungan di sekitar lingkungan sekolah tadi, baru Bapak Ibu kita sebagai guru, sebagai pendidik baru memberikan atau dapat memberikan pendidikan yang sesuai begitu ya Bapak Ibu ya, sesuai kebutuhan anak-anak.
Terus kemudian berhamba pada anak tadi adalah berfokus pada anak. Itu ya Bu Mega ya. Baik, selanjutnya saya persilakan Ibu Ceni. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang pertanyaan pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menuntun ya sama juga dengan kita mengarahkan, membimbing murid kita baik di kelas maupun di lingkungan sekolah dan juga memberikan teladan yang baik. Lalu untuk yang nomor 2, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Mungkin sama ya Bapak Ibu, kita di Kota Bekasi yang heterogen juga masyarakatnya, padat penduduk. Jadi terus budaya juga banyak sekali, artinya di lingkungan perkotaan itu godaan-godaannya tuh banyak. Contohnya misalnya kalau di sekolah itu ada juga yang memang kita melarang merokok, tapi ya anak-anak ada aja yang merokok. Jadi kita memang harus memberikan teladan juga, disiplin juga, warga sekolah juga untuk memberikan contoh yang baik. Lalu budaya, konteks sosial budaya di daerah saya, karena walaupun di Bekasi berbatasan dengan Jakarta, tapi kita tetap juga menjunjung Jawa Barat gitu ya Bu. Artinya di pagi hari itu Bapak Ibu guru itu menyapa murid-murid, salim, sapa, salam, seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu pertimbangan kodrat alam dan kodrat zaman? Mungkin sama seperti teman-teman lain juga, kodrat alam kita tahu bahwa anak itu mempunyai kekhasan masing-masing yang dimiliki anak-anak, dan kita juga tidak bisa menyamaratakan anak yang satu dengan yang lainnya. Jadi tiap anak punya sesuatu yang khas, sesuatu yang unik, maka dari situ kita harus bisa juga menggalinya potensi mereka. Nah, terus kodrat zaman itu maksudnya ya di era digital seperti ini, mereka kita nyebutnya juga Gen Z, ya kita juga harus tetap mengawal mereka sehingga tidak juga terlena dengan gadget, dan kita juga sebagai pendidik juga harus up to date dan mau terus belajar sehingga kita juga bisa mengimbangi mereka. Lalu yang berikutnya, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Di sini bukan berarti kita tuh harus menghamba-hamba pada anak ya Bapak Ibu, tapi artinya di sini kita akan memfasilitasi kebutuhan anak dan juga lebih melihat potensi anak. Ini anak misalnya gaya belajarnya itu cocoknya apa gitu. Jadi kita mungkin lebih ke sana sehingga anak terlihat potensinya juga dari masing-masing itu. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ceni. Tadi sama ya Bapak Ibu, bahwasanya Bapak Ibu semuanya berada di Kota Bekasi, di mana lingkungannya heterogen, dan kita sebagai pendidik memberikan teladan contoh yang baik, karena setiap anak ini memiliki punya sesuatu yang unik pada dirinya masing-masing, dan kita sebagai pendidik atau Bapak Ibu guru hanya sebagai pengawal, dan kita pun harus up to date, harus sejalan dengan perkembangan zaman atau di zamannya anak-anak gitu. Terus kemudian berhamba pada murid tadi diartikan kita sebagai pendidik memfasilitasi potensi masing-masing anak, begitu ya Bu Ceni. Sekarang saya persilakan untuk Ibu Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan romantik yang diberikan. Nomor 1, apa makna menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Bagi saya menuntun itu adalah kita sebagai guru lebih kepada mengarahkan atau membimbing anak-anak dalam belajar dan memberikan contoh, memberikan yang baik, contoh teladan seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana kata menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya daerah saya?
dan apa yang dapat dilakukan untuk kemudian pendidikan anak yang relevan. Kebetulan saya sama dengan ibu-ibu yang lain mengajar di Kota Bekasi. Kebetulan saya juga mengajar di belakang pasar, Ibu ya, belakang pasar Keranggan, di mana agak unik juga di pasar Keranggan itu ditambah lagi dekat dengan lokalisasi. Mohon maaf ya, dekat dengan lokalisasi ada nama suatu itu tidak bisa kita pindahkan atau tidak bisa itu menjadi satu tambahan dari penghasilan dari masyarakat setempat gitu loh. Kadang miris sekali Bu, pas tidak gini di sebelahnya masjid, tapi sebelahnya lagi kayak warung remang-remang seperti itu di Tamna. Dan tantangan saya di SMP 28 tuh anak-anak itu sopan santunnya yang sangat kurang, karena kan sopan santun kan mereka konteks sosial budaya yang di mana-mana ya Bu ya, menambahkan budi pekerti, sopan santun. Sedangkan anak-anak itu sudah terbiasa dengan berkata-kata kotor atau segala. Kadang kalau misalkan kita beritahu, mereka kadang suka melawan. Nah itu disitulah tantangannya, di mana saya sebagai guru, meskipun saya mengajar IPS Bu ya, tapi kan kadang-kadang miris sekali kalau misalkan anak-anak itu budi pekertinya, sopan santunnya masih kurang. Makanya kata menuntut itu adalah kita mengarahkan bahwa hal itu tidak baik, atau kata menuntut itu mungkin saya juga bisa tambahkan dengan pendekatan agama, di mana kata-kata yang tidak baik, yang kata kotor itu tidak baik, saya hubungkan dengan dengan hadis, dengan segala, dengan seperti itu. Terus yang ketiga, mengapa pendidikan murid anak perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin sama dengan yang lain ya Bu ya, yang saya baca. Memang anak itu sudah terlahir dengan bakat dan minat masing-masing dan tidak bisa dipaksakan. Nah, mengapa memperhatikan kodrat alam? Jadi sama, kalau misalkan kalau mengajar di kota, jangan disamakan mengajar yang di desa, seperti itu ya Bu ya. Jadi kita memang harus menempatkan sesuai dengan konteksnya. Dan kenapa mengajarkan anak dengan kodrat zaman? Karena memang kalau misalkan kita masih memakai cara-cara lama, itu memang tidak sesuai lagi dengan zaman yang sekarang, zaman abad 21, seperti itu. Seperti yang saya pernah dengar ya Bu, Ibu, mohon maaf, dengan hadis Nabi, pernah bilang hadis Nabi Muhammad, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, seperti itu. Memang menurut saya pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu menyambung dengan relevan dengan yang hadis yang pernah saya baca, seperti itu. Lalu yang keempat, apa relevansi pemberikan Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan yang berhamba pada anak? Seperti tadi yang saya bilang, anak itu lahir dengan yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Jadi waktu dulu katanya pernah yang sempat saya baca, anak itu bukan kertas kosong. Yang pendidik itu kita bisa menulis yang sesuai dengan kita. Anak itu sebenarnya sudah punya alur-alurnya, cuman masih buram. Dan alurnya itu ada yang ada potensi baik, ada potensi buruk. Bagaimana cara kita menebalkan potensi baik dari anak, dan bagaimana kita meminimalisir yang potensi buruk tersebut dengan cara-cara memberikan teladan, memberikan motivasi dan dorongan dan sebagainya. Dan apabila misalkan kita bisa menyediakan fasilitasi yang memadai, yang sesuai dengan daerah kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sebenarnya sama seperti tadi yang Bu Ceni bilang, ya bukan menghamba kepada anak, tapi memang memang begitu karakter anak. Dan kita tidak bisa yang seperti yang saya baca, kalau menanam padi tidak bisa minta jadi jagung gitu. Padi ya tetap padi, yang bagaimana kita bisa mengusahakan nih, kalau padinya bibitnya bagus, tempatnya bagus, diolah bagus, padinya bagus. Tapi kalau misalnya bibitnya nggak bagus, tapi kalau kita olah yang bagus, kita rawat, kita kasih pupuk, meskipun dia nggak bagus, akan hasilnya lebih baik dibanding yang bibit yang tidak bagus di tempat yang tidak bagus gitu ya Bu ya, seperti itu. Terima kasih, demikian pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rika. Mungkin bisa langsung lanjut ke Bu Nesi, mengingat waktu yang terus berjalan, takutnya nanti tidak cukup waktunya. Iya, baik Silakan, Ibu,
Ya baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin hanya menambahkan ya Bu, tadi teman-teman juga sudah luar biasa buat saya, makanya saya hanya menyimak, mendengarkan. Nomor 1 kata pemantik yang nomor 1 itu menuntun, itu berarti kita mengarahkan, membimbing dengan yang pertama itu dengan lembut, dengan bijaksana, kemudian dukungan moral dari psikologis dengan emosional juga. Terus yang kedua, menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya itu mungkin pembiasaan Bu, kita memberikan tauladan gitu. Tauladan yang bisa mereka lihat dari diri kita sendiri gitu, dari kita sebagai guru. Itu yang konteks yang pembiasaan-pembiasaan apa aja yang bisa mereka lakukan gitu. Saya pernah menerapkannya, ini pengalaman ya Bu, pengalaman saya menerapkan saya pembiasaan, biasakan setiap masuk ruangan gitu, saya akan memberikan contoh seperti itu. Satu hal yang kecil yang saya lakukan setiap hari. Biasakan setiap masuk kelas itu selalu mengucapkan salam, gitu. Bila tidak mengucapkan salam, maka balik lagi, seperti itu, Bu. Dan alhamdulillah, jadi terbiasa anak-anaknya, karena dari diri saya sendiri gitu. Kalau saya lupa, ingetin ibu, saya selalu seperti itu. Itu yang konteks yang saya pembiasaan yang sekecil yang dulu yang saya lakukan di kelas. Kemudian kalau mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, betul. Anak-anak itu semua anak itu istimewa dan mempunyai bakat potensi masing-masing gitu. Kemudian untuk referensi pemikiran pendidik yang berhamba pada anak, kalau menurut saya ini adalah kita sebagai guru bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi sebagai fasilitator yang menurut saya, maksudnya gini, terkadang yang saya rasakan yang sekarang kurikulum merdeka ini, jadi anak itu hanya kita fasilitasi gitu. Ada yang mungkin diferensiasi, maksudnya ya pembelajaran yang bersifat diferensiasi, dia maunya bagaimana gitu anaknya, dia apakah minat dan bakatnya itu untuk asesmennya melalui gambar atau lagu atau nyanyian atau tulisan, jadi kita memfasilitasinya Bu. Itu yang menurut saya, hanya itu aja ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nesi. Tadi antara lain menerapkan pembiasaan dan berhamba itu adalah sebagai fasilitator. Kita tidak boleh memaksakan anak pada suatu kegiatan, tapi kita memberikan pilihan begitu ya Bu ya. Baik, selanjutnya Pak Bayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Ini pembahasannya sudah komplit sekali dari ibu-ibu semua tadi mengenai pertanyaan pemantik. Mungkin saya melengkapi saja. Kalau saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan pemantiknya ini Bu, kalau boleh saya menganalisa, ini adalah merupakan langkah-langkah atau alur-alur kita dalam proses mendidik anak-anak kita. Yang pertama, kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya yaitu bagaimana kita membimbing anak-anak kita dengan memahami perasaannya, kemampuannya, dan sebagainya macamnya, karena peserta didik yang kita bimbing juga memiliki aneka ragam latar belakang, kemampuan, dan sebagainya. Yang kedua, dalam konteks sosial, makna menuntun ini adalah ketika poin pertama kita sudah lakukan, maka kita lebih mengerucut lagi penerapannya itu dalam konteks sosial, budaya, sehari-hari di lingkungan kita. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu dan Bapak guru sebelumnya, kita di Bekasi itu heterogen banget ya Bu masyarakatnya. Dalam konteks sosial ini memang saya sepakat banget, yang paling penting banget adalah bagaimana menuntun anak-anak kita agar benar dalam bersikap, dalam berinteraksi sosial,
dalam menumbuhkan sifat-sifat toleransi karena sangat heterogen, berlatar macam latar belakang budaya, agama, suku ada di sini semua, termasuk profesi. Dengan menuntun mereka untuk memahami konteks seperti ini bisa meminimalisir gesekan-gesekan yang bisa jadi akan terjadi dalam pergaulan sehari-hari dan juga bisa meminimalisir bullying atau tindakan-tindakan yang tidak berkenan lainnya di lingkungan pendidikan. Kemudian setelah kita memahami, membimbing anak pada poin 1, poin 2, nah, baru di situ kita pada poin 3 yaitu kita bisa mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak didik kita dengan memahami bakat potensi mereka untuk pengembangan sesuai dengan kemampuan, keinginan yang mereka miliki, tentunya dengan ditopang dengan kondisi kodrat zaman di mana mereka difasilitasi dengan alat-alat yang sudah canggih seperti media digital dan sebagainya macamnya. Semoga dengan perpaduan antara kodrat alam dan kodrat zaman ini bisa mempermudah dalam proses pendidikan mereka. Kemudian setelah itu baru ke poin 4, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menghasilkan proses pendidikan yang berhamba pada anak dalam artian benar-benar mengupayakan keberpihakan pendidik pada potensi yang dimiliki oleh anak didik kita sehingga bisa fokus dalam menggali lebih dalam kemampuan mereka, keinginan mereka, dan itulah sebenarnya mungkin esensi dari Merdeka Belajar yang ingin disosialisasikan secara masif oleh Kementerian Pendidikan supaya sebagai pendidik kita juga bisa menjadi fasilitator tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Nesi, dan juga anak pun bisa belajar dengan konsep student center learning, mereka bisa berfokus mengembangkan potensinya masing-masing. Begitu ya mungkin Ibu Bapak Guru semuanya, pandangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya persilakan Ibu Jemina tadi ya. Walaupun tidak resen, saya kasih kesempatan semuanya untuk bisa berpendapat dan memberikan refleksinya. Ya, baik Bu. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sih tadi pengen resen tapi berdapat giliran aja daripada ngebut-ngebutnya. Ya, saya setelah melihat pertanyaan pemantik ini, saya benar-benar harus bisa melihat kondisi di tempat kita mengajar sekarang di Kota Bekasi. Memang tantangan bagi kita bagaimana kita menuntun anak didik kita, ya, menuntun anak didik kita. Tadi saya sudah mendengarkan semua refleksi dari Bapak Ibu Guru, dan itulah yang kita alami khususnya di daerah kita ini. Yang pertama saya akan menjawab dulu apa kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya. Menuntun adalah bagi saya itu adalah membawa, mengarahkan, membimbing anak-anak ini menjadi anak-anak yang berkarakter baik. Bagaimana cara yang utama yang saya lakukan buat anak didik saya, yaitu yang terutama adalah teladan yang kita berikan. Karena kita tahu pada saat ini dalam generasi sekarang kita tidak bisa hanya berkata-kata, tetapi kita harus menjadi teladan di dalam menuntun anak didik kita. Yang kedua, bagaimana kata menuntun saya memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Dan apa yang saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Ini mungkin banyak kita alami di sekolah yang kita
tempat kita bekerja yang menghadapi berbagai karakter anak didik, apalagi seperti kata kita bersama tadi, kita tinggal di daerah yang heterogen, baru hidup dalam lingkungan yang mungkin bisa dikatakan orang tua yang terlalu sibuk. Jadi kemungkinan mereka mendapatkan ada kurang tuntunan dari orang tua di rumah, tapi kita juga di sini berperan sebagai guru menuntun mereka menjadi anak-anak yang lebih baik. Seperti contoh yang pernah saya hadapi, membudaya. Nah, ada anak di tempat saya bekerja, tempat saya ngajar, anak ini memiliki orang tua benar, tapi orang tua yang terlalu sibuk. Sehingga anak ini datang ke sekolah dengan disiplin yang kurang dari segi berpakaian, waktu. Nah, bagaimana peran kita sebagai guru menuntun mereka di sini? Tetap bisa kita berperan sebagai orang tua mereka. Ibu, suaranya sepertinya terhenti. Halo? Ya, sudah terdengar kembali. Baik, silahkan Ibu, silahkan dilanjutkan. Sudah, Bu? Ya. Nah, Sudah. Iya. sudah Ibu, kedengaran Ibu? Ya. Jadi di sini kita berperan sebagai guru bagaimana menuntun dia bisa mengikuti apa yang seharusnya dia lakukan. Yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Iya, kodrat alam itu perlu, Bu. Karena bagaimana peserta didik ini sesuai dengan yang mereka alami. Jadi kita harus mengerti bagaimana kondisi dan keadaan anak ini. Nah, di sini apakah kita perlu menuntun dia yang bagaimana? Kodrat zaman, iya. Kita juga harus menjadi guru yang up to date, artinya kita harus mengikuti perkembangan. Jangan sampai anak didik kita lebih bisa. Kadang-kadang memang mereka lebih bisa, tapi kita minimal bisa menyimbangi mereka. Yang keempat, bagaimana relevansi pikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Iya, zaman sekarang kita tidak bisa lagi mendidik seperti waktu kita sekolah dulu. Tetapi sekarang guru itu mendidik anak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Seperti kata pemikiran KD, pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Sekian dan terima kasih, mohon. Terima kasih Ibu Jemina. Baik, langsung saya persilakan Ibu Yulinarti. Iya, baik Bu. Supaya semuanya dapat kesempatan ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Silakan Ibu. Terima kasih atas. Ya, suara saya terdengar Bu? Iya, terdengar jelas. Iya, mohon maaf tadi ada gangguan mikrofon jadi ganti device dulu. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Masya Allah dari semua penjelasan ya terkait dengan refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi sebenarnya sudah sangat tergambar ya Bu ya. Saya hanya melengkapi saja apa yang saya pahami. Tadi nomor 1 pertanyaannya, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi kita gitu ya. Yang pertama adalah kita sebagai pendidik bagaimana dapat membimbing, mengarahkan serta memotivasi anak didik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik begitu dari sebelumnya. Juga kita juga di sekolah sebagai guru harus menciptakan bagaimana kondisi belajar yang nyaman, yang
membuat mereka bisa mengembangkan potensi mereka dengan optimal di sekolah, seperti itu. Dan juga tidak lupa sebagai guru kita juga menjadi teladan pastinya ya, teladan yang baik, yang dapat dicontoh, yang dapat ditiru baik dari segi berpakaian kita, kemudian dari perilaku kita begitu, yang dapat mereka nantinya praktikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana kata menuntun tadi kita maknai dalam konteks sosial budaya kita. Nah, bisa juga nih karena kita memang di daerah Bekasi ya, apa sih adat istiadat yang berlaku di daerah kita. Nah, itu juga bisa kita integrasikan atau kita selipkan dalam pembelajaran di sekolah seperti itu, agar juga anak-anak tidak lupa dengan budaya-budaya yang ada di Bekasi. Jangan sampai anak kita lebih mengenal budaya-budaya luar seperti itu. Jadi bisa juga diselipkan dalam pembelajaran. Kemudian kenapa sih kita sebagai pendidik harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman begitu dalam mendidik anak-anak kita? Ya, tadi sekilas melihat video yang ada di LMS ya, bahwa kodrat alam itu berarti kan yang berkaitan dengan lingkungan di mana peserta didik kita itu tumbuh atau berkembang. Nah, ini memang harus kita penuhi begitu, dasar-dasar yang mereka harus dapatkan agar tumbuh kembang mereka itu bisa optimal. Karena tadi benar berbeda dengan anak didik yang tumbuh kembang di daerah perkotaan dengan yang di daerah pantai begitu. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut. Juga zaman, apalagi sekarang zaman terus berkembang, berubah ya, dari segi teknologi, budaya, sosial dan sebagainya itu juga harus kita perhatikan, karena semua itu bisa kita manfaatkan dengan baik ketika kita tahu dampak positif dan negatifnya untuk anak-anak kita. Tetap harus kita arahkan anak bagaimana bersikap dalam zaman yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini. Dan yang terakhir, apa sih relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak. Ya, di sini kita tahu bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda gitu ya, punya potensi minat dan bakat masing-masing. Jadi kita harus memahami dan membangun potensi minat bakat anak-anak itu sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi kita sebagai guru menjadi fasilitator, menjadi motivator juga untuk anak-anak kita dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakat. Baik, mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yulinarti. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Secara singkat saya berikan mind mapping dari modul 1.1 ini, di mana tujuan pembelajaran yang sudah tertulis juga di LMS, saya lompati saja. Kemudian di dalam modul 1.1 ini berisikan tentang potret pendidikan Indonesia sejak atau perbandingan begitu ya, perjalanan dari sejak zaman kolonial sampai dengan masa kini. Tentunya tadi Bapak Ibu sudah mengungkapkan, sudah menjabarkan ada perbedaan pastinya dari setiap tahun, apalagi pada zaman ini yang sangat berkembang sekali di dunia teknologi. Itu terus kemudian kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada dasar-dasar pendidikan. Kemudian di LMS pun juga diberikan apa itu metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Namun sekarang diperjelas juga Taman Anak ini mengadopsi Montessori dan Froebel. Maaf. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan dan pengajaran. Kalau melalui refleksi yang Bapak Ibu tuliskan, Bapak Ibu semuanya sepakat bahwasanya pendidikan dan pengajaran ini sama, itu sama-sama menuntun, sama-sama memberikan sesuatu pembiasaan yang baik. Gitu. Terus kemudian dasar pendidikan yang menuntun, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik
itu seperti petani, seperti tadi yang dijelaskan Ibu Rika ya tadi ya, bahwa kita tidak bisa mengharapkan tanaman padi untuk menghasilkan jagung atau tanaman yang lainnya berbuah sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Pendidik adalah pamong. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman tadi di mana sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, serta kodrat zaman ini adalah isi dan iramanya atau perjalanannya begitu. Terus kemudian menjelaskan juga tentang budi pekerti, tentang cipta rasa karsa dan karya. Terus kemudian yang terakhir yaitu di mana bisa diinterpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Nah, tiba saatnya kita di sesi dialog, diskusi, dan tanya jawab. Bapak Ibu, sebenarnya waktunya 20 menit. Tadi karena sudah ada pertanyaan dari Pak Adam, bagaimana cara guru SD ini untuk menggali potensi anaknya? Kalau tadi di SMA bisa ya, diberikan pemantik atau stimulasi kepada anak untuk anak bisa menggali realitas sosialnya. Terus kemudian bagaimana nih Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki pengalaman bagaimana nih cara guru SD untuk menggali supaya anak-anak bisa menggali realitas sosial di lingkungan sekitarnya. Baik, ini sudah ada Ibu Eva, saya persilakan Ibu Eva untuk menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Adam. Bapak Ibu, saya Baik, izin terima kasih Ibu. sharing. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan dari Pak Adam, mungkin kalau untuk anak SD, bagaimana mereka bisa mengenali potensi diri itu tidak seperti anak SMA gitu ya. Jadi kalau untuk anak SD bahasanya mungkin regulasi diri, lebih ke arah mengenal kelebihan diri terlebih dahulu. Karena di sini saja capaian capaiannya saja untuk sampai fase B saja itu baru mengenal kemampuan dan kesukaan diri serta menerima keberadaan dan keunikan dirinya. Kemudian mampu menceritakan pengalaman belajarnya baik di rumah maupun di sekolah. Itu baru sampai fase B. Untuk sampai fase C saja baru sampai menggambarkan pengaruh kualitas dirinya terhadap pelaksanaan hasil belajar, gitu kan? Kemudian mengidentifikasi kemampuan yang ingin dikembangkan dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapinya dan umpan balik dari orang dewasa. Jadi baru semata-mata mengenali diri gitu kan. Bentuk pertanyaan pun akhirnya kalau untuk anak SD sederhana. Misalnya yang paling saya sukai ketika belajar adalah misalnya gitu dengan cara seperti apa gitu. Sekarang sendiri banyak semacam kuesioner gitu ya. Anak itu mampu untuk anak SD sehingga dia mampu mengenali cara belajar sendiri. Mulai dari ada yang bentuknya checklist gitu kan, kemudian ada yang bentuknya isian gitu kan. Itu untuk mengenali gaya belajar sendiri. Kemudian tadi dari segi ada juga misalnya seperti pelajaran. Saya lebih menyukai pelajaran apa gitu. Jadi bentuknya baru seperti itu gitu kan. Ada juga mungkin kalau misalnya nanti untuk kaitannya fase C yang kaitannya dengan menggambarkan kualitas dirinya terhadap pelaksanaan hasil belajar gitu kan. Kadang-kala anak-anak itu sudah mulai ditanyakan seperti misalnya yang membuat saya senang ketika belajar adalah ketika atau misalnya yang membuat saya kecewa ketika belajar adalah ketika, jadi baru pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu. Itu mungkin Bu. Baik, terima kasih Bu Eva. Kalau boleh saya tadi ada yang saya garis bawahi itu adalah kuesioner. Gitu. Jadi dengan kuesioner ini nantinya akan mempermudah sebenarnya tadi ya mungkin yang dimaksudkan Pak Adam pun bagaimana nih cara menggali realitas sosialnya kalau anak SMA bisa mereka langsung terjun langsung diberikan stimulasi mereka langsung bisa gitu kan. Tapi memang tadi Bu Eva sudah menjawab mengulik sedikit tentang kuesioner. Nah ini kalau menurut saya bisa juga diberikan. Jadi
anak tidak langsung menganalisa, tapi di situ disediakan kuesioner begitu. Mungkin ada pendapat yang lain dari Ibu Desi? Saya izin matikan kamera dulu Baik. ya, Bu. Siap. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau menurut saya, bagaimana sih cara kita menggali potensi pada anak yang memiliki identifikasi masalah pembelajaran dan bagaimana solusinya? Kalau menurut saya, yang pertama kita melakukan tes diagnostik dulu, Bu, yang itu dijadikan acuan dalam mengatasi permasalahan belajar dihadapi siswa. Misalkan, pelajaran apa sih mereka yang disukai dengan tidak disukai tersebut. Dan yang kedua, mengenali karakter siswa ketika kesulitan belajar yang dialami siswa itu tidak berkaitan dengan masalah seperti kita syaraf, kesehatan, atau genetik, sehingga guru dapat melakukan sesuatu untuk membantu siswa dan mencapai keberhasilan dalam belajar, yaitu dengan mengetahui karakteristik masing-masing anak dan dapat merancang solusi yang tepat dalam mengatasi kesulitan belajar mereka. Dan yang ketiga, menggunakan prior knowledge, yaitu pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa tersebut dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya, sehingga dapat menjadi sebuah metode pendekatan dari guru kepada siswa dan mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolahnya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, melibatkan siswa dalam pembelajaran, yaitu mengajak siswa lebih aktif dalam sistem pembelajaran dan membutuhkan kesabaran dan keuletan dari si guru tersebut sehingga semua siswa dapat aktif selama mengikuti kelasnya. Dan yang kelima, membiasakan siswa untuk membuat catatan atau sebuah nota, yaitu membiasakan siswa membuat catatan atau mind mapping namanya. Bagi siswa yang tidak memiliki strategi belajar dan cukup baik sehingga mereka tidak bingung dalam merangkum atau mencerna isi pelajaran tersebut. Contoh seperti membuat not tulis gitu ya maksudnya. Dan selanjutnya yang terakhir menurut saya pendekatan secara individual ke anak, karena tidak semua penanganan kesulitan belajar siswa itu dapat diatasi secara klasik atau sebuah kelompok, karena terkadang menangani kesulitan belajar siswa itu perlu dilakukan dengan pendekatan personal atau individual antara guru dan siswa, sehingga dapat langsung dan terbuka dengan siswa tersebut, sehingga guru dapat bertanya untuk menggali informasi terkait proses pembelajaran dan apa saja yang menghambat siswa dalam memahami pelajaran tersebut. Sehingga guru ini sangat berperan dan dalam membantu siswa mengatasi kesulitan dalam belajarnya. Meskipun demikian, tidak ada salahnya juga jika guru bekerja sama dengan orang tua murid tersebut, sehingga yang mengalami kesulitan dalam belajar dapat mendapatkan solusi yang tepat. Menurut saya seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik Bu Desi, kalau tadi menggali potensi ya Bu Desi ya? Betul. Baik, bagaimana dengan kaitannya untuk anak-anak SD ini Bu? Bagaimana cara yang lebih spesifik? Yaitu pendekatan ke siswa tersebut, Bu. Pendekatan langsung? Ya, oke, pendekatan mungkin langsung. dari Bu Jenny. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu Lina. Mungkin tadi yang ditanyakan Pak siapa tadi Bu? Pak Adam ya? Adam. Mohon. Saya bukan pengajar SD Bu, tapi saya pernah lah dulu jadi guru honorer di SD. Menurut saya tadi yang disampaikan Bu, yang pertama teh Bu Desi itu ya, Bu siapa Bu yang pertama Bu Eva, mohon. Nah Bu Eva pakai tadi kuesioner ya Bu ya. Mungkin itu untuk yang kelas-kelas yang sudah bisa membaca ya Bu ya. Tapi kalau menurut saya yang belum bisa membaca mungkin bisa lewat games, permainan-permainan yang memang terlihat minat si anak itu mau kemana gitu. Misal, oh dia seneng ya ngitung-ngitung misalnya. Mungkin nanti lebih diarahkan ke sana. Oh ternyata senang tebak-tebakan atau ngisi teka-teki silang atau apa gitu. Mungkin seperti itu Bu menurut saya. Atau ya bercerita, belum bisa baca tapi mungkin dengan pertanyaan. Mungkin kalau SMA pemantiknya kan beda ya Bu bunyi pertanyaannya. Tapi mungkin kalau untuk anak SD mungkin pertanyaannya ya seputar mungkin hobi, senang apa di rumah, main-mainnya kalau misalnya diajak ke mall juga senangnya kemana, ke tempat main saja atau ke toko bukunya atau kemananya. Mungkin dari dia bercerita seperti itu kita ajak ngobrol juga kita bisa dapat atau gali. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jenny.
Saya kembali ke Pak Adam terlebih dahulu ya, Bu Rika dan Bu Yosi yang sudah ada di antrian. Bagaimana Pak Adam? Apakah pendapat dari teman-teman sudah bisa menjawab atau memberikan gambaran atas pertanyaan Pak Adam tadi? Terima kasih Ibu-Ibu atas jawabannya, super sekali Bu. Sudah tercerahkan bagaimana cara menggali potensi siswa SD-nya. Jadi mungkin dari perkenalan dirinya aja ya. Tadi kayak yang dijelaskan mungkin dari hobinya apa, ditanya-tanya hal-hal sederhana untuk mengetahui di mana potensi siswanya itu berada. Jadi udah tergambarkan lah. Jadi hal-hal sederhana ternyata bisa juga membuat kita itu mengetahui bagaimana potensi seorang anak itu, Bu. Ternyata. Terima kasih Ibu-Ibu. Baik, terima kasih. Tadi sebenarnya sudah ada Bu Rika dan Bu Yosi. Saya alihkan Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi dari pernyataan dari rekan-rekan yang lain, saya persilakan. Atau memberikan pertanyaan untuk rekan yang lain. Silakan Bu Rika. Ya, terima kasih Bu. Tadi untuk pertanyaan Pak Adam ya, Bu ya. Oh, bukan yang baru lagi Bu ya, bukan yang tadi menanggapi. Ya. Sedikit menanggapi boleh Bu. Saya baru ketemu boleh, silakan. Kebetulan pada saat Pak Adam Darmawan seperti itu, saya buka modul 1.1 yaitu yang dasar-dasar pendidikan. Di sini saya baca tuh ada peralatan pendidikan. Peralatan pendidikan itu adalah cara-cara yang dipakai untuk dididik. Kalau dari bahasanya Ki Hajar Dewantara ada 6, yaitu memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, tindakan, pengalaman lahir batin. Lalu yang di nomor 11-nya ada hubungan dengan umur. Ternyata yang cocok untuk masa anak-anak adalah acara nomor 1 dan nomor 2. Saya ulang lagi, satu itu adalah memberikan contoh, yang kedua adalah pembiasaan. Kalau kita hubungkan dengan teori yang dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara, betul sekali. Karena anak yang baru dasar itu dia belum bisa berpikir lebih metakognitif. Dia baru bisa belajar dengan melihat apa yang visual, apa yang dia lihat. Makanya yang cocok itu adalah memberikan teladan, memberikan contoh. Oh ini loh contoh yang baik, oh ini loh contoh yang tidak baik. Lalu yang kedua yang efektif itu adalah yang kedua di situ bilangnya pembiasaan. Memang betul kalau sudah sesuatu yang dibiasakan dan nanti akan terinternalisasi di diri peserta didik. Iya, jadi anak kecil adalah betul Bu ini anak kecil adalah peniru yang baik, betul sekali. Jadi kita pun sebagai pengajar, sebagai pendidik harus hati-hati juga dalam tingkah laku, karena meskipun kita tidak bermaksud untuk seperti itu, tapi dengan tingkah laku dengan sekali tidak sadar atau anak akan meniru. Jadi untuk anak dasar menurut saya lebih cocok sesuai dengan yang relevansi yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah memberi teladan dan memberi contoh teladan dan juga pembiasaan seperti itu. Gitu Bu menurut saya kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rika. Baik, saya persilakan Ibu Enda. Ya, terima kasih. Saya boleh menanggapi Ibu Rika? Boleh, silakan. Iya, luar biasa Bu Rika. Saya jadi sebenarnya saya guru SMA, tapi saya pernah ngajar honor di SD. Di SD-nya ini termasuk SD swasta yang lingkungannya itu lingkungan yang perumahannya yang elit ya. Jadi kalau saya lihat dari anak murid tersebut, saya di sana mengajar eskul. Jadi memang benar kalau di eskul itu saya mengajar anak SD itu menirukan apa yang saya ajarkan. Contohnya kayak misalkan kayak saya lagi nari, lagi tarian Betawi, mereka menirukan. Dan di sela istirahat pun mereka ada jam istirahatnya karena sudah adanya media sosial yang sangat di era ini udah sangat bagus gitu ya. Jadinya disitulah saya memberikan
anak-anak tersebut dalam penerapan untuk berpikir positif dalam media sosial. Jadi contohnya kayak misalkan di media sosial suka ada yang namanya di TikTok itu seperti ada perundungan, seperti ada bully. Nah, di situ di sela-sela istirahat saya memberikan budaya positif gitu. Bagaimana akibatnya jika kita menjadi korban ataupun menjadi pelaku di situnya akan seperti apa? Jadi di situ dan di sinilah saya sebagai guru meskipun saya bukan guru kelas, saya hanya guru ekskul. Jadi saya semaksimal mungkin menjadi tauladan untuk anak-anak dalam sela istirahat sambil minum atau sambil makan untuk menerapkan budaya-budaya positif kepada mereka agar tidak mengambil dari segi negatifnya di media sosial yang mereka pernah lihat seperti itu. Memang sebagai peniru. Terima kasih Bu Rika. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bu Enda. Iya. Ya, tadi di mana yang disampaikan Bu Indah, selalu memberikan budaya positif atau berpikir positif dalam bermedia sosial. Ini tadi mengikuti kodrat zaman kita ya Bapak Ibu ya. Sepakat tidak bahwa tantangan terbesar kita pada saat ini adalah zaman gitu. Zaman yang luar biasa berkembangnya apalagi di media sosial, di teknologi ini. Gitu. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu nantinya akan melangkah untuk membuat perencanaan. Kita sudah ada tantangan yang besar di depan gitu. Tadi kalau mengingat tentang poin utamanya adalah kita sebagai guru adalah menuntun gitu, mengarahkan anak-anak yang sudah memiliki keunikan tersendiri karena mereka berada atau memiliki kodrat alamnya sendiri sesuai dengan lingkungannya sendiri, dengan tantangan yang kita hadapi. Bagaimana Bapak Ibu menanggapi atau langkah-langkah ke depannya yang akan Bapak Ibu lakukan itu untuk peserta didik kita ini. Mungkin ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu bagaimana di tempat saya atau saya sudah melakukan sebenarnya kemarin gitu. Silahkan Bu Mega. Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Kalau terkait dengan yang tadi, sama ya Bu, untuk menuntun, tugas kita adalah sebagai penuntun gitu, untuk menuntun anak di tengah zaman yang sekarang teknologinya sudah sangat berkembang. Nah, kalau yang saya hadapi adalah sekarang anak sudah rata-rata, tidak semua, tapi hampir kebanyakan lagi tuh sudah diberikan handphone sendiri dan mereka bahkan sudah mempunyai media sosial yang sangat banyak. Jadi bukan hanya WhatsApp, Facebook gitu, tapi Instagram, TikTok dan yang lain sebagainya. Nah, kalau sesuai dengan yang tadi yang kita pelajarin adalah menuntun, berarti kita juga salah satunya selain membimbing juga memberikan contoh dan juga teladan. Nah, yang saya lakukan dengan anak-anak, karena yang saya lihat mereka sudah update, sering update, baik di WhatsApp atau dimanapun seperti itu Bu, saya ajak anak-anak berdiskusi biasanya. Jadi saya tanya mengenai handphonenya bagaimana, punya sendiri atau sama orang tua, lalu dipakainya buat apa, baru dari situ nanti saya ajak lagi berdiskusi, itu tujuannya buat apa, dengan update yang seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi yang dilakukan adalah mengajak diskusi, selain kita juga memberikan contoh dan teladan dengan updatean atau penggunaan media sosial yang kita pakai. Jadi ketika kita update dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, ya kita juga bisa memberikan masukan kepada anak-anak supaya apa yang kita update itu pun sebenarnya adalah hal-hal yang berguna untuk orang-orang yang melihat. Jadi bukan hanya update-update saja seperti itu. Jadi yang paling utama adalah
memberikan contoh yang bisa mereka lihat dari penggunaan media sosial kita, dan juga penggunaan handphone, mungkin jangan terlalu banyak menggunakan handphone di depan anak juga. Lalu yang tadi mengajak mereka berdiskusi, mencari tahu apa manfaat dari semuanya itu dan baiknya penggunaannya seperti apa. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mega tadi bagaimana kita harus mengupdate diri supaya mengetahui perkembangan zaman atau sosial medianya anak-anak begitu ya Bu ya. Terus Ibu mungkin untuk peserta yang lain juga, untuk Bapak Ibu yang lain juga. Terus bagaimana ya cara mengintegrasikan supaya bisa kultur budaya ini bisa sejalan nih dengan kodrat zaman. Bu Ceni? Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya mengintegrasikannya itu seperti apa, ya mirip seperti yang di awal, apa langkah yang akan dilakukan. Jadi saya pribadi gitu ya Bu, dan kebetulan juga sekolah juga diberi kesempatan sebagai PSP angkatan pertama. Jadi ibaratnya gimana ya Bu, belum ada panduan, belum ada inian tuntunan gitu ya Bu. Jadi waktu awal-awal tuh modul tuh seperti apa, ya udah saya akhirnya membuat yang saya pahami aja, walaupun kita memang di diklat juga Bu secara daring gitu. Cuma kan untuk pertemuan yang ketemuan luring itu waktu itu nggak ada gitu Bu. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi artinya membuat atau berbuat yang kita bisa, benar salah urusan belakangan. Lalu yang berikutnya ya mengimplementasikannya atau menerapkannya di kelas. Jadi saya juga memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa kalian tuh pionir gitu. Sebenarnya ya banyak ya di masyarakat juga ada yang pro kontra gitu ya Bu, artinya kenapa sih harus berubah gitu kurikulum. Akhirnya saya memberikan pengertian juga, di mana kan biologi juga Bu Lina mungkin paham juga, banyak sekali yang hilang kan Bu. Kami di kelas 10 itu yang tadinya KD-nya itu banyak sehingga jadinya sedikit, hanya 3 tuh setahun itu kan. Jadi dari situ kita merubah juga Bapak Ibu metodenya, artinya dilihat dari buku panduan yang dikeluarkan Kemendikbud itu banyak sekali ada proyek-proyek juga yang memang ada di Mapel. Jadi artinya dari situ kita juga inovasi-inovasi baru lah, membuat LKPD yang memang juga berbasis web gitu, misalnya pakai Livevoxit, bisa juga Bapak Ibu pakai Canva. Nah dari situ nanti saya biasanya digabungkan dengan medsos anak-anak Bu. Jadi anak-anak itu akan membuat project di biologi itu, lalu dia harus bersama kelompok itu mengkampanyekan di sosial medianya, seperti itu Bu. Jadi mereka juga artinya sekolah lain tuh bisa tahu juga bahwa di SMA 14 kurikulum Merdeka itu seperti itu. Jadi mencoba juga mengenalkan kepada masyarakat bahwa ini loh yang dimau kurikulum baru itu, jadi terintegrasi bahwa anak-anak itu jadi kreatif, jadi inovatif gitu Bu. Seperti itu. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jenny. Langsung saja saya berikan kesempatannya kepada Pak Adam. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin cara mengintegrasikan antara kodrat alam dan zaman kemarin sudah diterapkan di sekolah saya Bu ya. Kebetulan di sekolah saya itu sudah kurikulum Merdeka dari kelas 10 dan 11-nya. Dan di proyek yang kedua itu kemarin ada modul tentang kearifan lokal. Nah, jadi di situ siswa disuruh untuk menggali potensi kearifan lokal apa saja yang ada di Jawa Barat. Boleh di Kota Bekasi, Bandung dan sekitarnya. Tapi kalau bisa di Kota Bekasi, tapi mungkin agak jarang Bu ya di Kota Bekasi. Nah, kearifan lokal tersebut dituangkan di dalam berbagai macam media, entah itu di MOOC atau di kain taplak atau di kemarin tuh di tote bag. Jadi digambar di situ Bu, bisa dalam bentuk cat. Nanti mereka dilukis di situ tentang kearifan lokal, misalkan gambar wayang, gambar rumah-rumah misalkan adat yang di daerah Cirebon dan lain-lain. Di situ digambarkan, agar mereka mengetahui tentang kodrat alamnya masing-masing.
Sedangkan kodrat zamannya, nah di project ketiga itu ada yang namanya temanya kemarin itu kewirausahaan, Bu. Jadi hasil dari kearifan lokal yang sudah dibuat kemarin itu dijualnya dengan cara apa? Dijual dengan cara dipasarkan melalui sosial media mereka masing-masing. Ada yang melalui Instagram. Jadi dia disuruh membuat iklan serta poster yang menarik agar masyarakat itu berpotensi untuk membeli jualannya itu. Jadi caranya yaitu dibuat dari kearifan lokal tersebut. Itu dari terkait dengan kodrat zamannya. Kebetulan sih di sekolah saya project itu ada pekannya, Bu, pekan project 2 minggu sekali. Di dalam waktu 2 minggu itu fokus hanya mengerjakan project, bukan jadi tidak ada materi, fokus ke project. Jadi bagaimana dia mengembangkan project yang ada di modul-modul yang ada. Jadi itu mungkin sudah ada penerapannya di sekolah saya seperti itu. Kalau menurut saya itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Adam. Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena waktu kita ternyata molor sampai sudah 17 menit dari jadwal yang sudah kita rencanakan bersama, Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak ya yang ingin kita gali bersama-sama, gitu. Nanti akan kita lanjutkan besok. Kita akan ada rukol, Bapak Ibu. Nanti kita sepakati bersama-sama untuk waktunya juga ya, Bapak Ibu ya. Kita masuk ke dalam refleksi dan umpan balik terlebih dahulu, Bapak Ibu. Umpan balik dari saya untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, terutama untuk penguatan pada forum diskusi eksplorasi konsep pada malam hari ini, Bapak Ibu, bahwasanya tadi dari 4 pertanyaan pemantik, bagaimana menuntun, kita memaknai apa kata menuntun itu. Tadi kita secara garis besar saya menulis atau menarik bahwasanya Bapak Ibu semuanya sepakat bahwa menuntun itu adalah mengarahkan, memberikan contoh yang baik, terus kemudian mengarahkan sesuai kondisi lingkungan peserta didik, terus dan memberikan pembiasaan, memberikan teladan, dan kemudian bagaimana kaitannya gitu kan dengan konteks sosial budaya. Kaitannya dengan konteks sosial budaya yang berada di sekitar Bapak Ibu semuanya, terutama pada peserta didik kita. Biasanya kita tidak bisa memaksakan gitu. Terlebih tadi anak-anak mereka memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Setiap anak memiliki sesuatu yang unik gitu. Dan mereka berada di sosial budaya yang tidak sama dengan anak-anak di luar sana juga. Nah, peran kita sebagai guru, bagaimana kita bisa mengarahkan tadi dari Bu Rika sempat memaparkan atau menjelaskan bahwasanya anak ini mereka terlahir sudah ada coretannya. Kalau kertas putih sudah ada coretannya, gitu. Sudah ada alurnya. Kita menebalkan mana yang baik dan mungkin menutup ya mana yang tidak baik. Sama halnya tadi Bapak Ibu sudah memberikan contoh-contoh bahwasanya kita sebagai guru harus menjadi teladan untuk murid. Itu, dan kultur budaya. Tadi Pak Adam sudah menyampaikan pendapatnya juga bahwa di sekolahnya sudah menjalankan proyek mengangkat kearifan lokal yang dituangkan ke dalam media. Nah, ini sebagai salah satu budaya atau pembiasaan yang baik supaya anak-anak walaupun mereka berada di zaman yang
teknologinya super canggih ini, mereka tidak meninggalkan budayanya. Tadi juga Bapak Ibu menjelaskan bahwasanya sopan santun, kedisiplinannya kita sebagai orang Indonesia, ya, senyum, salam, sapa, dengan memberikan teladan, artinya Bapak Ibu mencontohkan gitu. Terus bagaimana hubungannya terhadap pendidikan yang berhamba pada anak ini gitu. Tadi kita sama-sama menyepakati berhamba pada anak, yaitu kita memberikan fasilitasi, kita mengarahkan sesuai potensi anak, dan kita memberikan pembelajaran sesuai kodrat anak tersebut. Begitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Saya dari semua yang Bapak Ibu paparkan tadi, saya rasa Bapak Ibu satu pemahaman. Sama-sama kita sudah sepakat bahwa pendidikan atau filosofi Ki Hajar Dewantara sepatutnya atau selayaknya atau bahkan sudah kita terapkan juga di lingkungan sekolah kita. Gitu. Jadi tinggal nanti ibaratnya mah kalau keramik gitu, itu sudah ada cetakannya. Nah, sekarang mungkin tinggal dipoles gitu ya, dibentuk gitu ya, tentang pemahaman ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian Bapak Ibu tadi di link Jamboard itu di slide yang kedua sudah saya berikan tempat untuk Bapak Ibu menuliskan refleksi. Bapak Ibu silakan langsung masuk ke link yang tadi dan silakan menuliskan refleksi. Di link yang sama tadi, di slide kedua sudah saya sematkan Bapak Ibu tempat untuk menuliskan refleksi. Bapak Ibu bisa langsung menuliskan di sana. Refleksi kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu hari ini, diskusi pertama kita di forum diskusi ini. Terus apa yang sudah baik yang Bapak Ibu dapatkan dari forum diskusi ini? Terus apa yang ingin Bapak Ibu bawa untuk perjalanan Bapak Ibu ke depannya? Dan saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk memberikan refleksinya secara langsung ya Bapak Ibu. Mungkin bisa Pak Bayu deh. Di Bu Rika, di Jamboard saya kena tadi. Untuk refleksinya ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Silakan boleh secara langsung Pak Bayu.
Iya Ibu, terima kasih. Untuk pertemuan malam ini refleksi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita harus mewujudkan sebuah pendidikan yang memiliki proses seperti yang sudah ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak didik, menghamba kepada peserta didik dalam arti kita benar-benar bisa menggali potensi bakat masing-masing peserta didik sesuai dengan bakat kodrat alam dan juga kodrat zamannya, di mana pendidikan yang baik adalah pendidikan yang bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman dari peserta didik kita. Kemudian juga secara budaya kita juga bisa menuntun mereka untuk benar-benar menggali potensi yang sesuai dengan konteks sosial budaya sekitar, menanamkan hal-hal yang positif, dan juga memberi motivasi agar selalu mengembangkan potensinya dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dari saya untuk refleksi secara langsung, itu saja Ibu, mungkin nanti ada tambahan dalam bentuk teks dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu untuk refleksinya. Kalau refleksi dari saya sendiri ya Bapak Ibu ya, saya mendapatkan sesuatu yang baik atas pertemuan kita pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya. Saya sudah mendapatkan ternyata Bapak Ibu semuanya ini sudah paham gitu. Nanti untuk perjalanan ke depan pasti akan Bapak Ibu sangat mudah gitu untuk melakukan proses-prosesnya. Karena memang mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah mengenal ini ya pembelajaran nantinya yang akan di modul-modul itu kemarin memang sudah sebagian tertuang di PMM begitu ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi sudah disinggung juga ternyata pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan atau sudah cukup mengingat waktu kita juga sudah lewat 28 menit, Bapak Ibu bagaimana? Kita cukupkan saja atau masih kita kasih kesempatan? Cukup ya? Baik. Kalau cukup, siap. Saya minta salah satu Bapak Ibu untuk memimpin kita semuanya dalam doa penutup. Kalau tadi dibuka Bapak-Bapak mungkin bisa nanti ditutup oleh ibu-ibu. Mungkin Bu Nesi, saya minta tolong Bu Nesi untuk memimpin kita semuanya dalam doa penutup. Iya, terima kasih Bu. Mari teman-teman sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Itu aja. Terima kasih. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Bu Nesi. Terima kasih Bu Sama-sama. Lina. Sama-sama Bapak Ibu semuanya, saya minta Bapak Ibu untuk on cam terlebih dahulu. Kita mau foto terlebih dahulu. Kameranya nggak bisa. Tidak apa-apa Bu Enda. Iya. Bu Yuli bisa? Ibu Jemina? Bisa on cam? Ibu Yulik dan Ibu Jemina bisa on cam? Sudah diaktifkan Bu, tapi sepertinya ini sinyal di. Oh iya, oke baik. Kalau begitu kita langsung saja Bapak Ibu ya. Saya mau foto atau set apa print screen. 1, 2, 3. Sudah cukup Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas pertemuan kita pada malam hari ini. Tadi sudah ditutup dengan doa. Izin saya untuk
stop recording dulu.